sini saya ingin bertanya, yang Kiai tadi sampaikan semua itu adalah Rasulullah atau utusan Allah, dan pada intinya semua itu kita kesini itu digerakkan oleh Allah. Kalau semua makhluk itu digerakkan oleh Allah, termasuk apakah seorang yang berbuat maksiat atau zina, mencuri, apakah itu juga termasuk salah satu yang digerakkan oleh Allah, yang pada intinya kita masuk ke rukun iman yang berbunyi khairihi wa syarihi minallah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sisi kacamata syariat tidak. Atas pertanyaan sampean tadi tak jawab tidak. Teko nafsumu dewi. Satu. Tapi saya tidak mungkin menoleh satu kacamata saja. Saya juga harus memakai kacamata yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Coba dihikam di makalah berapa saya lupa, beliau mengatakan wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Orang arif itu dirinya itu sudah fana, Pak. Makhluk sak jagat yang kita terka wujudnya diwujudkan fana, termasuk dirinya. Bal yusyahiduna annal fa'il, sesungguhnya balik ya, iman dalam diri beliau itu yang berperan semuanya, annal fa'il huwallahu ta'ala. Jadi sakliyane Allah sudah tidak ada, termasuk dirinya sendiri. Nek niki sarujuk, nek bahasa kula, lah nek ana roh makhluk bisa melihat Allah, mohon maaf bukan berarti saya menyalahkan, saya tidak sepaham. Karena apa yang terjadi baik di dalam ulum teori ataupun di dalam praktek amil itu tidak seperti itu. Semuanya hilang di situ. Jadi betul jenengan mengatakan bahwasanya Allah di dalam diri kita, miturut ya akidah di dalam tauhid la ilaha la ilaha illallah dan la ilaha illa huwa. Huwa dia jauh. Allah juga begitu. Belum menginjak anta. Kalau anta sudah dekat, saya bicara kamu berarti ada di depanku, entah di kiri, kanan, kiri, belakang. Kamu berarti dekat. Dekat berarti pasti ada jarak. Masih ada dua, Pak. Ada saya, ada kamu. Ana abduka wa anta rabbi. Masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Ini kan belum ahad. Iman kita belum ahad. Nah, bagaimana bisa sampai ke ahad sehingga disebut sebagai surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tanya sana pada mereka yang sudah terlibat, bagaimana keadaan dirinya dikatakan khusyuk itu bagaimana di situ, Pak. Jadi miturut proses yang belum sampai pada akad benar, Pak, itu supaya untuk memudahkan iman kita
percaya bahwasanya hanya Allah yang berperan baik di dalam maupun di luar. Berarti ono njaba ono njero. Inilah yang kumaksud muraqabah. Jenengan sudah ada perasaan rasa kalau selalu dilihat Allah. Sampai sudah ada satu keyakinan bahwasanya Allah dekat. Makanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iki sik muraqabah, Pak. Lah, untuk bisa sampai kepada kemakrifatan yang sebenarnya, makom jam'i coro bis itu sampai terhadap Solo, sampai mau tidak mau harus masuk di dalam tauhid la ilaha illa ana. Harus. Tapi ingat, dibuka Al-Anbiya yang 35, tadi kan 25. 35 dikatakan gini, Pak. Apabila kau mengucap itu, syiriklah kau. Mengucap itu, syiriklah kau. La ilaha illa ana, syiriklah kau. Maksudnya bagaimana? Iki ngawelu iki. Nek tauhid kita masih di kanak-kanak nggak akan mampu memecahkan ayat ini. Ternyata gini, Pak. Di dalam ajaran tauhid kan ada istilah taholli, tahalli, dan tajalli. Taholli, tahalli, dan tajalli. Apa itu taholli? Karena kita memakai akidah akliyah, sehingga di situ diajarkan kita untuk mengenal Allah itu lewat apa yang telah diciptakan. Akhirnya ruh itu merasa keakuan makhluk, Pak, yang beraktivitas. Contoh, jenengan mesti yakin nuduh zon terhadap saya yang bertausiah ini. Itu pasti yakin hati sampean sing ngaji ki mukhlason iki. Merga aku yo ketemu yo nyawang nang ngarepku mukhlason. Jadi di dalam hati kita ada semacam iman selain terhadap Allah yang berperan. Dan ini sah karena miturut kelas tauhid kita. Kita mengatakan sah, dunia seisinya wujud. Karena sebagai tanda yang mewujudkan yaitu Allah. Ya wis nger, terus no. Tapi satu hal yang harus kau ingat, kau nanti tidak akan pernah bisa melawan dirimu, nafsu dalam dirimu. Apa nafsu? Mengatakan surat Ibrahim ayat 3, innalladzina kafaru wa yasbu wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Pertama. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Ketiga, wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Iki bahasa Quran nek miturut ya akidah kita di tauhid la ilaha illallah. Innalladzina kafaru itu adalah orang-orang kafir. Berarti mukhatabnya adalah orang. Lah gitu toh? Orang. Oke, aku tidak memakai tafsir yang seperti itu. Alladzina kafaru ini saya memakai tafsir nafsu, sehingga mukhatabnya saya tidak menuduh orang lain. Tidak. Kalau nafsu berarti ada di dalam diri kita masing-masing. Wa yastahibbunal hayatad dunya.
Dia berupaya terus membikin bagaimana ruh sekiranya berkasih mesra terhadap kesenangan dunia. Sebab kata nafsu, jikalau ruh atau hati bersukaria terus dengan kesenangan dunia, dia akan melalaikan Allah. Buka At-Takatsur ayat 1. Alhaakumut takatsur. Allah sudah peringatkan, jikalau kau terus bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, akan menjadikan kau lalai terhadap Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul sampai mati, dulur. Kita nggak menyalahkan orang, Pak, menyalahkan nafsu, memerangi nafsu dan diri kita. Satu, alal akhirah, dengan begitu pasti kau akan lalai dengan urusan kepentingan akhirat. Kau akan lalai dengan kaidah, tidak akan menerima ajaran Rasulullah di dinul haq. Bahkan mengatakan itu sesat, pasti seperti itu. Satu. Dua, fungsional nafsu yang ada pada diri kita, wa yasudduna an sabilillah. Menghalang-halangi. Bagaimana caranya ruh itu tidak akan pernah menerima ajaran Rasulullah ini, yang jalur dinul haq. Udah berbagai cara, propaganda, berbagai cara niku nggawe makalah-makalah yang membatalkan hukum hakikat makrifat Allah. Dan ini juga saya alami, Pak. Tidak hanya panjenengan kemawon. Yang terakhir, waya begunaha, mereka menginginkan, nafsu itu menginginkan. Iwajah bengkok kita itu, Pak. Hati tujuan kita ke Allah sholat, mengapa di situ dibengkokkan ke selain Allah? Itu nafsu. Sehingga kita tidak bisa ruh atau hati ini khusyuk nang Allah mboten saged. Loh, ini fakta lho nggih. Fakta ini. Dan inilah sebagai proses kita ketika saat jiwa ini dalam keadaan kotor, memang seperti itu. Kita percaya kalau kita wa inna ilaihi rajiun, suatu saat kita harus dipaksa kembali kepada Allah. Percaya kullu nafsin dha'iqatul, itu pasti matilah kita. Kita dipaksa Allah untuk kembali. Ruh niki kalau jasad, Pak, gak roh dalane, gak usah kuatir. Tonggo teparu ngeterno ning kuburan asal dari tanah kembali ke lah, ruh asal dari Allah harus kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin mata roh keadaan buta bisa sampai pada Allah, sementara ketika saat di dunia pertemuan terhadap Allah kita dustakan. Qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah. Wis kalau ana dhewe ayate. Sungguh sengsara orang-orang saat ketika di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Wa yabghuna iwaja, mereka itu berupaya terus menginginkan membengkokkan ruh untuk nang Allah. Bukti waktu sholat. Cuman pertanyaannya gini loh, Pak. Ayolah tiga satu pertanyaan yang besar. Apa? Mengapa sampai detik ini saya sholat masih tidak bisa khusyuk? Itu mestinya umat Islam membuat satu pertanyaan di rumah sing bau besar. Jangan membuat satu pertanyaan besar, bagaimana caranya anak istriku makan mewah sembarang keturutan. Jangan. Itu bukan pendidikan Rasulullah. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalkan dirimu, anakmu, istrimu pertama terhadap Allah. Kebalik
Pak saiki. Nek biyen niku dawuhe para kekasih Allah, mata buduna mim ba'di, sekarang mata kuluna mim ba'di. Fakta. Karena ahli hijab, ahli kitab membuat propaganda seperti itu. Apa nak yang kau sembah setelah aku pergi? Itu nek dulu para nabi rasul. Sekarang mata kuluna mim ba'di apa nak sing kok sosor, sing kok badok. Nek aku bongko, iko lho pabrikku, iko hotelku, iko bisnis. Saya berpikir secara realita Pak di lapangan. Saya melakukan tesis itu sampai puluhan tahun di dalam thariqah tentang hubus syahwah ini. Yang saya simpulkan mek ngene tok. Al-aghyar zulumat iku. Manakala al-aghyar sudah masuk di dalam jagati ati mesti peteng nang Allah, lalai nang Allah. Pun kesimpulannya untuk beriku mungkin. Nah, Allah memberikan solusi bagaimana kita itu keluar dari kegelapan. Laksana niki ruangan iki lampu dipateni gelap. Kalau kita gelap sudah nggak bisa melihat apa-apa. Bagaimana ini akan bisa jadi terang? Otomatis lampu dinyala. Al-Baqarah 257 Allah katakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapa yang hatinya sudah duduk menjadikan Allah imami, sing asali peteng yang awalnya itu gelap jadi terang. Ayat ini diteruskan sebaliknya. Barang siapa yang memakai nafsu sebagai imam akan jadi gelap. Ya sudah ini. Nah terus kalau saya menjawab itu benar, bagaimana caranya ini lebih dibenarkan lagi sehingga tidak menuduh bahwasanya Allah itu berserikat. Tidak kita menuduh dalam jatuh makalah Allah bertempat. Yo hilang ngono awal akhir dohir batin. Jadi yang dimaksud kolbun hati itu bukan segumpal darah, segumpal daging. Nah disitulah Pak nanti kita akan ketika saat uzlah akan mengalami satu proses perjalanan di dalam alam mukasyafah malakut jabarut lahut. Kita dikenalkan Allah, ditemukan Allah para malaikat, ditemukan Allah para geblok, ditemukan Allah para kekasih sebelum kita itu sampai ke musyahadah. Ada yang seperti ini, ada yang tidak melalui mukasyafah dulu. Allah langsung menjemput ke musyahadah. Bisa jadi semuanya itu urusan Allah dan tidak menjadi pikiran kita. Mengapa kita pikir itu ada yang memikir sendiri kok. Yang penting kita jalankan apa petunjuk, bagaimana caranya ruh hati ini bersih dari syahwatut dunya. Itu aja tadi. Jadi ketika sudah saya katakan di dunia ahad, di alam ahad, maka awal akhir hati ares samawat dan lain sebagainya apa nama-nama itu akan hilang. Jangankan itu nggak hilang, diri kehambaan ini akan hilang. Nggih, ngoten Pak. Mungkin apa yang bisa kami jawab sebatas itu, nanti barangkali ada kelanjutannya, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya pelajaran seperti ini
insya Allah semakin ke depan insya Allah kita yang awam insya Allah semakin ingin tahu keberadaan tauhid yang sebenarnya. Di sini saya ingin bertanya, yang Kiai tadi sampaikan semua itu adalah Rasulullah atau utusan Allah, dan pada intinya semua itu kita kesini itu digerakkan oleh Allah. Kalau semua makhluk itu digerakkan oleh Allah, termasuk apakah seorang yang berbuat maksiat atau zina, mencuri, apakah itu juga termasuk salah satu yang digerakkan oleh Allah, yang pada intinya kita masuk ke rukun iman yang berbunyi khairihi wa syarihi minallah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya tidak dan iya. Kalau saya memakai kaidah di dalam tauhid la ilaha illallah, dan ini juga sudah ada dasar langsung Quran, bahwasannya perkara yang baik datangnya dari Allah. Bila mana perkaranya yang jelek, maksiat datangnya dari nafsumu sendiri. Berarti ini dari sisi kacamata syariat tidak. Atas pertanyaan sampean tadi tak jawab tidak. Teko nafsumu dewi. Satu. Tapi saya tidak mungkin menoleh satu kacamata saja. Saya juga harus memakai kacamata yang berikutnya, kacamata la syarikalak. Janganlah kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, jangan. Wa yusyrik, dan janganlah kau menyekutukan Allah birabbi ahada. Jangan. Bagaimana ketika maksiat di situ kita katakan itu datangnya juga dari Allah? Ada prosesnya, Pak. Iya tak enggak, iku sih kebingungan nih. Titik tul, Anda tidak akan pernah la syarikalak, Anda tidak akan menyekutukan Allah, Anda tidak akan mamang iman sampai hakul yakin tatkala panjenengan itu sudah duduk di muraqabah dan musyahadah, khususnya musyahadah, baru mengatakan apa yang dikatakan baik, taat atau maksiat itu datangnya hanya dari Allah. Kok bisa prosesnya bagaimana sih? Gini, Pak, kita mengatakan ikut taat itu maksiat, itu kan dari kacamata hukum syariat, toh, Pak. Mencuri dari saat itu mengatakan maksiat, berzina maksiat, sihta. Kita tadi sudah sepakat bahwasanya hidup itu, hayat itu sifat wajibnya Allah. Tanpa hidup itu apa bisa terjadi perkara yang kita sebut maksiat? Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Oleh karena kita memandangnya ainul basirah itu terhadap hidup, maka disitulah tidak ada sebutan taat dan maksiat yang disebut secara syar'i. Apa? Jaiz, wenang Allah. Cuman yang perlu dipertanyakan, mengapa Allah memenangkan? Wenang lho, Kak, menang no. Apa bahasa Indonesianya wenang itu?
sakarepe bahasa gak bahasa Jawa niku. Kuasa. Mengapa Allah itu kok ya menguasakan, artinya berkuasa menghendaki hamba yang disesatkan dan hamba yang diberi petunjuk? Apakah Allah tidak adil? Justru iku nduduna sifat kuasa lan adile Allah. Sapa sing nandur pari ya tukul pari, kadang-kadang ya suket barang. Tapi siapa yang menanam suket rumput nggak akan pernah muncul padi. Itulah kaidahnya. Mengapa satu sisi si A itu disesatkan, Pak? Mengapa satu sisi si A itu diberi petunjuk? Tatkala Allah memberikan petunjuk terhadap si A atau si B, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa Allah menyesatkan satu hambanya, maka tidak ada satupun orang lain yang memberikan petunjuk. Nah, disitulah sifat keesaan Allah di situ. Karena apa? Enggak ada yang bisa memberi petunjuk dan menolong, karena selain Allah di mata Allah itu tidak wujud, tidak ada. Jelas wae. Jadi ningali kula dugi pandang kacamata mana, Pak? Kalau kacamata hakikat sampai ke makrifat, maka semua apapun itu adalah Allah sendiri yang berwenang. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di samping iku milik Allah semuanya, mulai jagat eta sampai jagat kulon. Walillah iki maksudnya bukan hanya memiliki dok, menguasai semuanya. Berarti debu bisa terbang itu bukan karena angin. Angin itu makhluk. Itu karena Allah. Allah sendiri yang menggerakkan lewat sifat af'alnya. Begitu, Pak. Berhubung kita melihat makhluknya, akhirnya kita yakin debu bisa terbang karena angin. Akal, kita memakai akal. Kalau tidak ada angin, ya pasti debu tidak akan pernah berterbang. Sekarang kalau kita memakai akal saja, suatu saat Allah menghadapkan di luar akal, munting boten sampean, jelas munting. Bagaimana seorang Muhammad bin Abdullah, dia itu statusnya orang anak yatim piatu, mimi gantian, gak bukan mimi terhadap ibunya sendiri enggak. Sebelum hari dipedhoti mang ibuke meninggal, ganti dimikno wong liya. Statusnya dia itu miskin. Ya ta? Bagaimana mungkin seorang Muhammad bin Abdullah iku kok jadi pemimpin sedunia? Ayo, akal gak masuk, Pak. Bagaimana mungkin, mohon maaf, Siti Maryam belum pernah disentuh seorang laki-laki tuh punya anak? Ayo, akal gunakno nek pedhot sampean. Pedhot, Pak. Makanya kita harus punya kacamata dua. Ada yang biaklin, ada yang bighairi aklin. Sing aklin berarti kita memakai akidah syariah. Bighairi aklin kita harus memakai akidah bighairi syariah, yaitu hakikiyah. Baru nyantol. Berarti ada dua pilihan. Terus bunti? Berarti ada dua pilihan. Pilihan? Iya. Terserah. Secara pandangan proses kita memang ada pilihan, seakan-akan manusia bisa memilih. Tapi kalau sudah kita memakai keahatan kacamata di ahad, nggak ada, Pak, kita nggak bisa milih. Sebetulnya tuh jani kepingin, Pak, jadi anak wong sing sewuge, anak kiai. Tapi faktanya aku dilahirkan dari seorang petani yang tidak punya apa-apa. Udahlah, kalau
tahu sejarah kula Pak, nggih mohon maaf. Dari pondok ke pondok itu gak bondo Pak, ngawula. Karena memang keadaan orang tua yang tidak ada. Saya sudah mengalami yang namanya makan, mungkin jenengan sing tahu niku lho. Kerese bonggele gedang. Sing tuwek-tuwek njamani Pak, saking gak ono. Nasi jagung iku sik tasae Pak, paling tahun 70 ya sampai 80. Kalau nasi keres mana tahu kok keres ya Pak, bonggeli gedang nih loh, ares ah, itu buat makan dulu, buat makan. Udahlah, jadi latar belakang saya itu orang susah-susah lah, ngoten loh, orang susah banget. Mohon maaf, kepinginnya aku iki dilahirkan sebagai anak presiden Pak, kepinginnya ya, atau dilahirkan setidaknya anak kiai, setidaknya anak yang terpandang gitu loh ya. Tapi Allah tidak berkehendak itu. Saya dilahirkan dari anak seorang dukun bayi. Mbok itu dukun bayi Pak, belum ada dokter, belum ada bidan di desa, belum ada. Orang perempuan bayi nyungsang mudah bagi mbok, nggih mutune normal. Ketika detik-detik mau melahirkan, kalau nyungsang kan hanya satu jawabannya, dokter harus operasi. Mbok mboten. Lah nyene tidak ada dokter, belum ada rumah sakit pada saat itu. Ada ya longko Pak ngono lho. Sing iso mlebu wong sugih-sugih tok. Wong melarat gak iso. Wong bidan belum ada di desa, belum ada. Dukun ning kota. Tahun sekitar 67, 68, 69 pun sudah ada belum? Di kota itu bidan setiap RW ada enggak? Tahun itu. Kalau kinten ya belum ada, apalagi di desa enggak ada. Jadi memakai itu. Lah, upaya apa Pak? Orang tua saya pada waktu itu saupa-upai nggak pernah mengatakan semene enggak. Jadi bahasa uang itu kita memakai bahasa ece, terus repes nih lah. Kadang-kadang orang tua saya pulang dibawahi jagung, misalnya sak taker, ya udah itu, seperti itu. Jadi nggak pernah mengatakan harus segini, enggak. Kadang-kadang saking gak duwene ya, diwenehi semoyo. Tahu diwenehi semoyo? Mbah, suk nek duwe mawon. Lha niku lho semoyo. Lah, itu pun tidak menjadikan nggerutune ati mak mboten. Estu. Udah panek tahun gitu kan larang sandang, larang pangan, wis wajar lah. Seakan-akan kalau saya bisa memilih, janganlah aku dilahirkan dari seorang ibu yang seperti itu, jangan. Tapi bisa memilih? Nggak bisa. Kapan kita detik-detik zona kita tidak bisa memilih, kita akan memahami dan mengerti, masuk di dalam keahatan Allah, baru di situ nggak ada kata bisa memilih. Doa saja di situ berhati-hati. Doa saja, minta pada Allah itu. Beliau itu sangat berhati-hati. Lebih baik tidak. Gak berani Pak. Karena apa? Takut masuk dalam makalah menuduh Allah kalau Allah itu adalah punya sifat meleki alias bakhil. Seperti itu. Beliau kalau sudah ada di situ, kita masih di tauhid la ilaha illallah, ya tawarus njaluk, tawarus gak njaluk nek iso ambek nangis, bila perlu ambek golong. Seperti itu. Kalau sudah di tauhid puncak la ilaha illa ana, sangat berhati-hati Pak beliau itu. Bapak Ibu hadirin, ketika saat kita proses memakai dawuh bahwasanya iki maksiat, iki taat, seakan-akan kita ada pilihan. Akal
akal, dalil makanya ada pilihan kita Pak, sehingga kita harus memilih mana yang harus kita lakukan, maksiat apa taat. Akal menurut Kanjeng Nabi Rasul, menurut syariati, ketika saat berlakunya hak milih, pilih taat. Ngeden. Tapi jangan berhenti, naikkan kamu pemahamanmu, tauhidmu, biar di dalam ketaatan itu sak temeni taat. Makanya mengapa dikatakan sallu kama raaitumuni usolli. Nek kula makolano ngene, if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Lakonono syariati Muhammad tapi dadekno hakikat supaya bisa makrifat nang Gusti Allah. Contoh salat, lakonono salat sing makrifat nang Allah supaya awakmu iku bisa khusyuk. Lho ngoten niki. Paham nggih? Nggih. Nggih, ada lagi? Jangan tinggalkan aku. Lagune sinten Pak niku Pak? Imam S. Arifin ambek Nana Mardiana. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ini. Diakui atau tidak, saya khususnya, saya alhamdulillah Muslim, beriman Islam kata, karena bapak dan ibu saya Islam. Tentunya adalah iman karena turunan. Kemudian saya menyembah Allah, dihadapkan atau diberi cara oleh syariat. Pertama iman, kemudian ihsan dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita dibenturkan atau dibatasi. Menurut antum kita harus tahu kepada Allah atau makrifat kepada Allah. Namun di sisi lain syariat juga membatasi. Tafakkaru, fikirkanlah ciptaan Allah. Kita cuma yakin kepada Allah itu cuma dianjurkan hanya percaya kepada ciptaan Allah, tetapi dibatasi wala tafakkaru fi dzatillah. Kita tidak boleh memikirkan tentang zat Allah, sedangkan dibahas mulai tadi itu tentang bagaimana kita makrifat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ada yang mengatakan yang terakhir, Allah itu zahir, kadang Allah itu batin. Allah itu batin, samar, tidak terlihat bagi orang yang hatinya gelap. Gitu kata-katanya. Allah itu zahir, nyata bagi orang yang hatinya bersih. Gitu katanya. Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Memang mayoritas kita itu umat Islam keturunan, ya, keturunan, sehingga ada pembatasan-pembatasan kita untuk sampai pada Allah. Iman kita itu susah untuk keihsan, susah, apalagi ihsanul musyahadah. Paling tidak kita terbatasi ke ihsanul muraqabah. Sehingga tadi disebutkan tafakkaru fi khalqillah. Kalimat tafakkaru itu jamak, ya, berarti yang diperintahkan itu orang banyak.
Cuman yang menjadi pemahaman saya, mohon maaf, bab tafakur itu ada kalanya di akal, ada kalanya di hati. Kalau orang mengatakan tafakur hanya di akal, saya hormati, saya tidak membantah. Saya tidak menyalahkan atau membantah, enggak. Kalau punya pedoman keyakinan yang namanya tafakkar, tafakur, angen-angen, mikir-mikir, itu tempatnya di akal, saya tidak menyalahkan. Tetapi saya disarankan untuk menghormati pendapat orang lain. Sehingga kita dibatasi wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau pikir zatnya Allah. Sehingga apa pengajian saya mulai awal sampai akhir tentang masalah ruh pada Allah itu pasti dibatalkan bagi orang-orang yang beriman tentang tafakkur, tempatnya ada di akal. Saya rujuk kalau tafakur itu tempatnya di akal. Allah tidak bisa kau bertemu Allah dengan akal, nggak bisa, nggak bisa, memang benar sudah. Cuman wala tafakkaru dua ini fi dzatillah ini, maksud tafakkaru itu harus tafakkar hati jenengan, angen-angene hati. Apa angen-angene hati tafakkur itu? Kholwat itu bukan angan-angan membayangkan ngene, bukan. Kholwat, inilah masuknya iman yang ihsan itu, pintunya ada di situ. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, Muhammad, apa maksudnya ihsan itu? Rasulullah dawuh, anta budallaha ka'annaka taroh. Pertama seperti itu. Kamu harus punya satu keyakinan seakan-akan kau bisa melihat. Iya, seakan-akan tahu Pak. Muraqabah memang begitu. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, kau seakan-akan selalu dilihat Allah. Loh, untuk menciptakan kondisi hati seperti ini loh, kalau tidak jenengan kaligula memakai hati, nggak bisa Pak. Sungguh. Kalau jenengan memakai akal, nafsu mungsuhe, nggak iso Pak. Jadi saya hormati terhadap saudara saya yang hanya beriman bahwasanya kalimah tafakkaru iku nggone ning akal. Oke. Saya sarujuk. Sehingga kita pasti akan dibatas, Pak. Kalau akal kita terbatas. Laksana air itu ada di sungai, terbatas. Saya tidak bilang di lautan, di sungai terbatas, dangkal. Benar, sehingga kedua makalah yang kedua, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan kau pikir urusannya Allah. Yang penting kau ikut menyembah Allah dengan memikirkan apa yang telah diciptakan kui. Saya rujuk, benar sudah. Tapi saya punya persepsi lain. Apa persepsi saya? Mengkola yang kedua tadi, tafakkar wala tafakkaru itu betul, nggak usah dipikir ning kene, jangan ngen hati. Jadi mafhum mukhalafah daripada makalah yang kedua itu, saya mempunyai satu kefahaman bahwasanya maksud tafakkur iku nek ning jerone ati rapopo. Menurut kula lho ya.
Ya coba yes kita praktekkan di lapangan sih Pak. Isok tah Allah sampean pikir ning kene. Mboten saged. Terus bagaimana maksudnya Allah itu wanafaktu, kutiupkan ruhku. Loh ini kita harus gali Pak. Terus bagaimana maksudnya Allah mengatakan alastu bikum? Terus kita jawab alas qalu bala syahidna. Ini harus kita buka. Ini bukan zamannya singit-singitan. Estu umat ini sudah lelah. Kita ombang-ambingkan dengan akidah kita. Lelah. Akhirnya ujung-ujungnya bagaimana? Duniawiyah. Jujur aja saya masih ingin dihormati orang. Saya masih ingin dipuja orang. Saya masih ingin pengikut saya lebih banyak. Seperti itu. Tapi bagaimana kelangsungan setelah saya di dunia? Siapa yang bisa jamin? Hah? Adab au rahmah? Siapa yang bisa jamin? Ayo. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Kita minta tolong siapa? Semuanya telah berkhianat. Yang tadinya jadi katanya hidup semati, ketika istrinya meninggal, cari lagilah kita. Pangkat jabatan itu kita kejar, toh pada akhirnya tertinggal juga, apapun bentuknya. Pertanyaan saya, masihkah kita bersukaria dengan semuanya? Saya beribadah sebaik mungkin. Orang lain tidak tahu kalau dalam hati saya ada hal-hal kecil, ingin dipuja orang, ingin dihormati orang, ingin dikatain orang baik, dan lain sebagainya. Mohon maaf. Jadi betul kaidah yang mengatakan membatasi kita untuk tidak sampai ke zatnya, manakala kalau itu letaknya kalimat tafakkaru itu di akal. Sederhana, saya punya prinsip wala tafakkaru yang kedua itu saya letakkan di hati, ruh. Kata Imam Ghazali, mahwa ruh. Apa sih ruh itu? Mahwa al-qalbu. Apa sih yang disebut hati? Bukan segumpal darah, segumpal daging. Ternyata al-qalbu ay ar-ruh. Nek dikembangkan mahwa ar-ruh. Nah iki, kebanyakan kita manusia itu terbatas mengatakan ar-ruh itu adalah mukawwanat, sesuatu yang diciptakan Allah. Oke. Biar enggak terbatas, teruslah wahai kau air sampai ke lautan. Itu namanya bahrut tauhid. Udah, nanti Anda tidak dangkal. Artinya masuklah pemahaman kita, keimanan kita tidak hanya di nurul iman, masuklah sampai pada hakul iman. Satu. Nomor dua, pertanyaan nomor dua, apa makna halia? Dohir batin. Apakah benar ada makalah yang mengatakan wong khilaf iku Allah dadi batin? Bagi mereka yang hatinya sudah tidak mengenal kebersihan atau khilaf itu berarti apa? Terkotori lah. Tapi bagi yang tidak terkotori, Allah itu zahir. Bukan zahir maksudnya zahir jopo, bukan ya, nyata. La ilaha illallah
al-malikul hakul mubin. Benar, tapi saya jawabnya harus ada proses biar paham. Gini Pak, Allah kasih itu mata jasad disebut ainul basyariyah. Tatkala mata itu tidak buta, maka akan bisa melihat apa di sekelilingnya, dan dia tidak akan mengalami satu alam kegelapan. Wong namanya tidak buta. Dengan catatan cahaya ini juga didatangkan. Mata tidak buta, cahaya ini tidak didatangkan, tetap akan terjadi kegelapan. Oke. Satu. Allah kasih itu ruh mata namanya ainul basiroh. Tatkala ruh ini buta, dia akan mengalami kegelapan. Tatkala ruh ini tidak buta, terus tempat jagatnya ruh itu tidak ada cahaya ma'rifat Allah, maka tetap akan kegelapan. Pertanyaannya, apa yang menjadikan mata ruh, mata hati ini gelap? Singkat kata, itulah hubbus syahwat. Wa zuyyina linnas, manusia itu diuji Allah, dipaes-paesi lewat nafsu yang diperintahkan Allah terhadap jagate ruh yang disebut kulub, membawa apa? Hubbus syahwat. Apa isinya hubbus syahwat? Minan nisa wal banin wal qanatiril mungkontoroh lansak turde, ringkesi garwa, suami istri, anak, harta benda. Itu dibawa oleh nafsu untuk menguji kita, apakah ruh ini tetap menghadap Allah bercinta ataukah terhadap selain Allah yang disebut kesenangan hawa nafsu. Itu pertanyaan. Ternyata fakta di lapangan, kita semuanya mengalami proses innalillahi seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya wa inna ilaihi rojiun? Kita nggak usah tengkar masalah kegelapan yang gelap sampai nemen si asipi, gak usah, udah kita cari bagaimana kita menjadi terang, hilang kegelapan itu, akhirnya bisa dikatakan wa inna ilaihi rojiun, kembali kepada Allah lagi terang benerang, gitu aja. Jadi Allah sudah memberikan satu warning dalam satu ayat, barang siapa saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, terus dia sudah sampai mati, maka fahuwa fil akhirati a'ma, dia pun dalam keadaan buta ruh itu. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap, lebih sesat lagi kalau dibandingkan di dunia. Di dunia kita nggak bisa tahu jalan, kita bisa tanya itu orang. Kita dalam kegelapan di dunia, kita bisa nyuruh orang untuk menuntun kita. Bagaimana kita setelah meninggal? Siapa? Anak, istri sudah kita tinggalkan. Dia bersukaria dengan harta warisan. Bila perlu istri rabio maneh. Begitulah kenyataan kita, seperti itu. Oleh sebab itu saya berpesan, tolong Anda jangan mati dulu sebelum jenengan sudah likok pada Allah. Sebab nanti yang bisa menjamin keselamatanmu adalah dirimu sendiri. Tidak akan menanggung terhadap orang lain. Otomatis dirimu sendiri, kalau kau penak nang Allah,
pasti akan penak. Apa itu yang menjadikan butanya hati? Hubbus syahwah. Bagaimana caranya kita itu untuk bisa keluar yang menggelapkan, membutakan hati kita, mata hati kita, sehingga Allah itu biar hakul mubin. Kembalilah kepada surat Al-Kahfi ayat 110. Di situ Allah katakan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Itu cara yang sangat mudah. Barang siapa ingin bertemu terhadap Tuhannya Allah, pertama, falyamal amalan sholihan. Lakuni roh, bukan jasad dulur. Sing balik nang Allah iku roh, jasad nanggone lemah maneh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat amal ojo ono persekutuan. Contoh, kula niki persekutuan. Amal salat. Contoh ya. Nek kula dikatakan menyekutukan Allah di tingkat tauhid yang tertinggi. Apa? Hatiku pingin disawang wong nek aku al-ubad, ahli ibadah. 1, 2, dalam hatiku ada keinginan yang kuat pahala. Berarti ruhku nyembah pahala, tendensi. Dalam hatiku pingin olehnya melaksanakan karena supaya dimasukkan Allah dalam surga. Sebetulnya ini TK biyen, Mbak. Kita nyuruh anak kita TK beli lombok, kalau kita kasih uang semangat nggih. Coba aja dikasih uang. Gak usah dikasih permen. Ayas-ayasan. Omane arek saiki dolan HP ae, wes. Luar biasa. Kita dikasih permen Allah. Siapa yang melakukan sholat, pahalanya surga. Permen itu. Masa sih kita melakukan sesuatu itu masih ada tendensi selain Allah? Padahal mohon maaf, Allah itu olehnya memberikan apapun, melayani kita gak terbatas. Mana letaknya illa liya'budun? Kalau kita masih ada tendensi, sehingga mengapa setiap niat mesti ditutup lillahi, karena Allah. Artinya karena Allah itu bagaimana? Itu kan bahasa lesan kita, bahasa ucapan hati, masih lambang, tapi praktek nggak bisa, Pak. Karena kita masih berdomisili di hukum syariah kemawon. Coba kita masuk ke sistem hakikat nuju makrifat, beda lagi. Akan dituangkanlah maksud lillahi ta'ala itu bagaimana, sehingga ada istilah takhalli dan tajalli. Tadi belum saya jelaskan sama Pak Mari. Apa itu tahalli? Membersihkan dari pengakuan dirinya karena selain Allah. Bersih, barulah tajalli. Apa tajalli? Ahad Allah. Dalam hati tidak ada keyakinan selain daripada Allah. Enggak ada, hanya Allah. Disitulah maksudnya la ilaha illa ana, itu disitu, Pak. Hanya aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. La maujudan illallah. Itu. Jadi bagi kita ahli hijab, Allah itu selamanya samar. Karena kita memakai dalil akli bahwasanya wujudnya Allah itu ditandai wujudnya perkara yang diwujudkan Allah, yaitu dunia dan seisinya. Sehingga isi dunia seisinya saya jadikan sebagai bukti adanya Allah. Sampai kapanpun samar, Pak niki. Sampai diundang wong, tapi sampai gak harus ngundang. Ketika masuk di dalam omah mana ya si ngundang, pasti tidak akan tahu, Pak. Enggak kenal.
Udah. Iki memang dalil di dalam golongan kita ahli hijab. Ada dalil di dalam golongan ahli syuhud. Apa? Wujudnya Allah yang sudah zahir, sudah hakul mubin, nyata bagi ainul basirahnya, dijadikan sebagai burhan, dalil ketidakwujudnya selain Allah. Cetak. Jadi beliau yang sudah mencapai pada ma'rifatullah yang dimasukkan golongan ahli syuhud, bukan ahli juhud ya, syuhud, ahli mengenang Allah. Itu dalil wujudnya Allah sebagai bukti ketidakwujudnya selain Allah termasuk dirinya. Itu beliau-beliau itu. Kita kan diarahkan ke situ. Lewat ajaran dinul haq kita diarahkan ke makom itu. Makanya ada makom muhadharah, makom am kita ini, ada makom mukasyafah, ada makom musyahadah. Kita diarahkan oleh Rasulullah sehingga sampai ke makom musyahadah, sehingga meripat ini jika buta terhadap Allah. Makanya saya pesan, jangan mati dulu Anda sebelum di dunia itu liqo pada Allah. Itu aja pesan saya. Nggih. Ada lagi? Ya. Terakhir mungkin. Saya pernah mendengar kajian. Contohnya begini. Mendengar kajian masalah tauhid juga. Contohnya begini. Jati itu kursi itu tidak ada, lemari itu tidak ada, bangku juga tidak ada. Yang ada apa? Kayu atau jati. Dari situ apakah ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan manunggaling kaulah Gusti? Karena begini, kalau tadi mengutip dari dawuh panjenengan, wa nafahtu fihi mir ruhi, wa nafahtu, dan aku tiupkan mir ruhi dari ruhku. Kalau saya bikin aqua, kalau saya bikin layang-layangan atau mobil-mobilan, yang jelas unsurnya bukan dari unsur saya. Artinya bukan dari unsur saya. Saya bikin layang-layangan atau bikin main-mainan, unsurnya dari saya. Tetapi ketika wa nafahtu mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku, berarti kan dari diri Allah. Apakah ini yang menjadi manunggaling? Terima kasih. Tergantung antum mentafsirkan wa nafahtu itu diciptakan atau ditiupkan, tergantung Anda memandang. Kalau bahasa maknawi, wa nafahtu itu ditiupkan, kutiupkan ruhku, lah gitu toh. Itu sampai artikan diciptakan. Kalau diciptakan jelas tidak dari unsur dirinya. Kalau wa nafakhtu ditiupkan berarti unsur dari dirinya. Tergantung jenengan iki memaknani wa nafakhtu itu diciptakan apa tidak. Kemarin ada perdebatan di kalangan ahli kitab terkait wa nafakhtu itu, ruh itu diciptakan, apakah ruh itu dari unsur Allah? Kemarin di kalangan ahli kitab yang tersohor, aku nggak menyebut ya, gak usah menyebut, Sampak Tabayun kok, Sampak Tabayun. Ada perdebatan hal itu. Kalau bahasa saya, tergantung Anda melihat dari sisi mana. Satu aja kaidah sederhana saya,
Apa mungkin sesuatu yang tidak ada bisa melihat yang ada? Udah, saya kembalikan ke situ. Tapi bukan berarti saya membatalkan membatalkan kaidah wa nafakhtu, ruh itu diciptakan. Enggak. Tergantung arah persepsi iman kita kemana. Saya ada dua, saya punya dua kacamata. Saya memandang kacamata syariat, berarti wa nafakhtu itu diciptakan. Udah. Berarti ruh itu makhluk. Dan kaidah ini menurut syariat benar. Makhluk roh itu adalah makhluk. Tapi wa nafakhtu itu manakala dipandang dari kacamata hukum hakikat makrifat, di situ kan dikatakan selain Allah kan sudah tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu yang nggak ada bisa melihat yang ada? Akil sirot rotok kendel kan ini. Roh akil sirot rotok kendel. Biyen melempeng koyo apem. Karena memang belum waktunya, belum 2004. Belum. Sekarang berani beliau tentang masalah wujud, menguak masalah hakikatnya wujud itu hanya pada diri Allah. Makanya itu tadi bagaimana kita cara memandang. Walaupun saya punya pandangan secara hakikat, saya bukan berarti menyalahkan pandangan syariat. Enggak. Ada dua teori mengatakan ahli hijab dengan ahli syuhud. Ahli hijab kita mengatakan yang mengaji adalah mukhlason, makhluk. Benar sudah. Ahli syuhud nggak melihat makhluknya, melihat Allahnya. Melihat Allahnya. Sehingga mohon maaf ya, Al-Halat pernah berkata, ana al-haq la fi jubati ilallah. Kalau pada saat itu saya sudah ada secara syariat ya, terus saya menjadi lawyer, saya siap menjadi lawyernya. Saya adalah kebenaran, saya adalah Allah. Tidak ada di dalam diri saya, jubah saya kecuali Allah. Orang memandang kacamata dua, kacamata umum memandang makhluk. Akhirnya benar dengan hukum di dalam hukum akidah syariah dikatakan kafir zindik, bunuh. Benar. Tapi bagaimana pandangan ahli syuhud, terutama al-halat? Di dalam diri al-halat itu, al-halatnya makhluk itu beliau sudah tidak ada. Itulah yang disebut la ilaha illa ana itu. Oleh karena tidak diproses dua kacamata inilah menjadi bingung. Jadi gini Pak, pandangan ahli syuhud tidak memandang makhluk saya yang beraf'al, karena makhluk itu statusnya sudah jelas. Kaidah Al-Quran Allah katakan firman la haula wala quwata illa. Jelas nggih? Selama ini kita ucapkan tapi tidak kita amalkan. Maksudnya tidak amalkan dalam segi jero. Mek lesan kemawon. Akal aja. Beliau ahli syuhud jelas memandang hidupnya yang beraf'al, berbentuk tausiah ini. Lah, kalau saya ditanya tentang hal itu, maka jawaban saya ada dua kacamata. Walaupun saya memakai kacamata hakikat, bukan berarti saya menyalahkan saudara saya yang memakai kacamata hukum syariat. Enggak. Udah benar, uyo sing ngaji mukhlasan, uyo sing ngomong iku al-halat, bunuh saja itu. Yang mengatakan ngaku-ngaku iku Allah deh. Ingat
al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta. Allah al-haq tidak akan bisa terhijabi. Wa innamal mahjubu, dan sesungguhnya yang terhijabi anta. Anta ketika saat aku bicara dua orang, anta. Ane ukeh yo antum. Termasuk saya. Kan makhluk terhijabi. Mengapa itu kita biarkan? Nah ini loh persoalannya. Apakah kita tidak percaya tentang dalil yang mengatakan bahwasanya kewujudan Allah itu mutlak di dalam sifat nafsiyahnya? Makanya sifat 30 kan terbagi 4. Pertama sifat wujud nafsiyah, kedua yang 5 salbiyah, kemudian yang 7 ma'ani, kemudian yang 7 maknawiyah. Ini nanti kita kupas habis dari pandangan hakikat bagaimana. Jadi Pak, benar Pak, apa yang jenengan sampaikan tadi, tapi tetap memakai 2 kacamata pandang. Kalau saya memakai kacamata 1, berarti saya egois. Saya belajar untuk menghormati pendapat keyakinan orang lain. Contoh, ada si A mengatakan nama Tuhan saya Allah, si B aku Allah, si C aku Sang Yang Widi, yang D Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, dan lain sebagainya. Bahasa saya kacamata syariat apa hakikat yang saya pakai, kari gitu aja. Bon, berkenaan dengan kursi tadi, itu proses Pak, proses ahadiyah menuju ke ahad, manunggaling kelawan Gusti. Tapi bukan berarti yang dikatakan manunggal itu ada 2 unsur, mboten. Yang dikatakan meja atau kursi, kita nggak bisa doding, nggak bisa. Bahasa kita cuman dengan iman, yaitu nggak bisa doding. Sepeda motor doding, oh iku lah setire, iku kan. Ketika bahasa ahadiyah kita masih bermacam-macam jeneng Pak ya. Jeneng kursi itu yang meliputi kayu, ada paku, ada lem, ada macam-macam ya dah. Tapi kalau sudah disebut kursi, apa ini? Bukan. Nanti akan fahamlah kau ketika di musyahadah. Kau akan bisa ngucap la ibsorun wa mubsorun wa kalamun wa laftun. Nggak ada, sudah nggak bisa Pak. Iso emang diem. Begitu. Bisa dibuktikan tatkala sudah di musyahadah yang terjadi hanyalah itu yang terjadi. Makanya mengapa dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, anteng jiwa yang damai yang bagaimana? Nggak ada ganjelan, nggak ada protes, isinya mung qanaah, diem. Kados prajurit lho Pak, salah bener siap, salah bener siap. Siap salah, siap bener. Ayo coba tadi prajurit ngomong gak siap ngono, lentek amean. Entek amean. Lho nggih. Insyaallah. Jadi leres, tapi saya meluruskan ajaran saya Siti Jenar Pak ya. Jadi murid-muridnya mungkin lewat romo-romo iku saya klarifikasi. Bukan yang dimaksud manunggaling kawula kelawan Gusti atau ajaran wahdatul wujud iku manusianya bisa tunggal ambek pangerane, enggak. Sederhana saya katakan, kau sudah terima toh selain Allah itu tidak wujud? Iya, karena Allah itu hanya sifatnya wujud itu nafsiyah, hanya Allah yang memiliki. Oke,
Apa mungkin sesuatu yang tidak wujud bisa masuk terhadap yang wujud? Udah itu aja. Apa namanya, cara makalah kulon jawab seperti itu. Nggak mungkin. Berarti yang melihat Allah siapa? Ya Allah sendiri. Loh, terus bagaimana dikatakan proses-proses? Ya itulah kita melakukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek cara Nabi Adam, mari dereng donya balik asal nang negara asal, nang rahmati Gusti Allah. Oke. Ada lagi? Panitia? Tergantung panitia mau nih. Cukup nggih? Monggo jam 11. Ya, pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita terima. Segala pemahaman yang telah diberikan oleh Allah terhadap kita. Sekali lagi saya berharap atas dasar hablum minan nas, semoga ilmu tadi estu bisa bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Gelonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.